Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi Jabar. Kembali lagi ke podcast Sehati, podcast Kemenag Jabar. Kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau ini adalah salah satu pemenang di Penyuluh Agama Award tingkat Jawa Barat tahun 2023. Betul ya, Pak ya? Betul. Sehat, Pak? Alhamdulillah sehat. Sebelumnya saya mau kenalin data diri Bapak dulu ya, Pak ya? Siap, siap. Dengan Bapak Dr. Haji Ibrahim Nawawi, SAG MPDI. Betul, Betul, Pak? betul, betul. Ya. Beliau ini saat ini bekerja di kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu sebagai Betul, penyuluh agama fungsional di wilayah Kecamatan Cikedung. betul, betul, betul. Sebelumnya saya mau cerita sedikit ya Pak ya tentang Ya, penyuluh agama Islam oke. Award. Siap. Jadi ini adalah salah satu program dari Kementerian Agama sebagai bentuk apresiasi kepada Hmm, para penyuluh karena telah menjadi garda terdepan ya, yang berhubungan langsung dengan berbagai elemen masyarakat. Nah, sebelumnya untuk kategori penghargaan Penyuluh Award ini ada beberapa kategori. Ada 7 kategori. Yang pertama peningkatan literasi Al-Quran, kemudian pendampingan kelompok rentan, kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi umat, penegakan hukum, pelestarian lingkungan, dan metode penyuluhan baru. Kebetulan Bapak ini adalah salah satu pemenang dari kategori metode penyuluhan baru ya Pak ya? betul, betul. Ya. Untuk metode penyuluhan baru ini kan berarti berhubungan dengan inovasi dalam dakwah lah. Seperti itu ya, Pak ya? Betul, betul, betul. Nah, kalau saya lihat kembali, ada beberapa riset. Riset Bapak ini mengenai revitalisasi kearifan lokal sebagai metode dakwah alternatif pada masyarakat multikultural ya, Pak ya. Yaitu metode dakwah cerdas Wayang Potel Indramayu. Bisa diceritakan mengenai risetnya, Pak? Ya, terima kasih. Eh, Berawal dari saya sebagai mubaligh, sebagai penyuluh agama Islam di Kabupaten Indramayu, saya melihat bahwa seni tradisi itu menjadi sebuah kearifan lokal. Saat ini seni tradisi di Indramayu terutama ya, saya kira juga di Indonesia itu masih dominan kepada hiburan, Ya. aspek hiburan. Nah, belum dimanfaatkan secara maksimal. Seni tradisi kearifan lokal ini menjadi sebuah media dan metode dakwah. Padahal metode dakwah itu, seni tradisi itu sudah dilakukan zaman dulu, zaman para wali sanga. Itu menyebarkan Islam itu kan dengan melalui kearifan lokal. Dengan sandiwara, ketoprak, Hmm. kemudian pertunjukan wayang, dan seterusnya. Itu dari awal, itu memang seni tradisi semacam itu, kearifan semacam itu sudah dijadikan sebagai media dan metode untuk menyebarkan Islam. Nah, perkembangan berikutnya, ini kemudian bergeser kepada dominannya pada hiburan. Nah, saya melihat ini adalah sebuah peluang bagaimana yang hiburan tadi kita manfaatkan kembali. Memanfaatkan kembali, memvitalkan kembali, itu kan namanya revitalisasi. Iya. Jadi merevitalisasi kearifan lokal akan kita jadikan sebagai metode dakwah penyebaran baru. Sebenarnya tidak ada sih sesuatu yang baru itu tidak ada. Makanya saya menyebutnya di situ revitalisasi saja. Kita mementingkan kembali sesuatu yang sudah penting dulunya, yang kemudian terkubur oleh perkembangan kita angkat kembali. Begitu ya mengapa yang ini yang saya angkat itu. Jadi sebetulnya ini hanya bukan warna baru sudah lama, tapi di-up kembali gitu ya, Di-up Pak ya? kembali, Hmm. direvitalisasi kembali. Yang tadi kan sudah vital banget ini. Iya. Bahwa wayang menjadi sebuah metode dakwah para wali zaman dulu. Dan itu kan hampir 90% itu masuk Islam kan gara-gara pendekatan budaya nih, Melalui kearifan budaya ya, lokal Pak ya? ini. Mhm. Makanya saya melihat di sini ada peluang nih. Bagaimana memasukkan nilai-nilai Islam, nilai-nilai dakwah ke dalam seni tradisi. Dan masyarakat itu suka. Dan masih suka. Dan banyak orang yang masih memimpikan tentang kearifan lokal itu, Mbak. Jadi itu pentingnya menurut saya itu masuk di situ. Makanya penelitian saya itu adalah revitalisasi kearifan lokal sebagai metode dakwah alternatif. Artinya dakwah itu kan tidak hanya Iya. ini, banyak cara dakwah, metode dakwah. Nah, saya mengambilnya ini dakwah alternatif seperti itu. Ini adalah revitalisasi. Nah, mengambil metodenya itu adalah dengan cerdas. Apa tuh, Pak? Cerdas itu adalah gabungan metode besar dakwah. Satu ceramah, Oh, kemudian singkat saja, drama, Pak ya?
cerdas, Ya, ceramah, ceramah. drama, dan yang ketiganya adalah story healing. Ini terbilang baru dalam metode metode pengajaran, metode penyampaian. Story healing itu adalah menyampaikan kisah, tapi kisah itu yang kemudian bisa memberikan kesan sehingga dia terlibat di dalamnya. Kalau asal usulnya healing itu kan penyembuhan psikologis. Ketika ada orang trauma, ketika orang punya penyakit psikis, itu disembuhkan. Namanya healing. Makanya ketika story healing adalah bagaimana kita memberikan kisah-kisah kepada mereka yang awalnya mereka punya trauma psikologis. Itu bisa dengan melalui pendekatan wayang. Tapi tentunya dengan wayang ini menjadi ciri khas dakwah dari Bapak itu Ciri sendiri. khas, betul, 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 Karena betul. banyak loh Pak yang seperti ini. Betul, 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 betul. Kalau lihat ini Bapak udah bawa persiapan, boleh dipraktekkan sedikit Pak dan diceritakan sedikit aja Oh, mengenai wayang potel ini oke, namanya ya Pak ya? gini, gini. Gimana eh Pak? Wayang potel Ya. ini wayang kreasi, Mbak. Oh, Wayang itu kan ada wayang pakem, yang itu nanti ada wayang kulit, wayang golek, wayang iya kletik, betul. wayang beber, macam-macam wayang itu. Dan yang dibuat oleh para para kreasi dalang dan para mubalek. Nah, saya ini termasuk wayang kreasi budaya. Nah, kreasi budayanya ini memiliki menurut saya novelty. Novelty itu apa? Kebaruannya itu. Umumnya wayang itu wayang golek ya terutama terbuat dari kayu. Iya. Kalau saya ini bukan kayu ini, Mbak. Ini kertas. Oh, Jadi kertas, bahkan ini limbah, limbah kertas. Ini masuk dalam dunia pelestarian lingkungan. Limbah kertas percetakan, bisa saya dibuat. ambil, saya beli, kemudian dibubur. Iya, Direndam di air, kemudian dicampur dengan lem. baru dicetak gitu ya Pak? Baru bukan dicetak, dibikin, Oh, dibikin di dalamnya nih ya, di dalamnya ada ya ada pipanya kemudian dibikin mm. dan seterusnya. Dan ini kertas bukan makanya ketika awal kita mengadakan pertunjukan itu masih basah. Oh, Ketika terjadi peperangan, ada anggota wayang itu yang potel kepalanya tuh putus. Ke oh, perang tuh. Nah, Indramayu mengatakan kalau terpisahnya kepala dan badan namanya potel. Maka kemudian dinamakan wayang potel itu. Karena ini masih masih basah dulunya. Ini kalau Mbak pegang nih hampir 2 kilo lebih nih. lumayan berat ya Pak ya? Lumayan berat. Jadi termasuk juga untuk menahan beban kehidupan. Baik. Nah, begitu. Oke. Nah, begitu ini wayangnya wayang kertas, kemudian tadi potel. Tetapi kan lama-lama perkembangan itu kan harus berkembang nih. Termasuk juga memaknai apa itu potel. Kita kan ini kan wayang dakwah nih. Iya. Maka saya maknai potel itu tidak hanya pisahnya kepala dengan badan. Potel itu maknanya adalah potret eling. Pot itu potret, Ya. L-nya itu eling. Eling itu ingat. Mm-mm. Jadi yang namanya wayang ini adalah potret elingnya. Ketika Hmm. orang melihat waktu pertunjukan wayang saya ini, saya harap potret tidak hanya pisahnya kepala dengan badan, tetapi potret itu adalah potret elingnya manusia. Makanya saya sebut sebagai potel ini. Jadi dalam pertunjukannya tidak tidak mesti ini wayangnya potel-potel, enggak. Iya. Dan kita semuanya kan aslinya kan potelan juga. Potelan tuh apa ya? Mohon maaf ya. Iya. Sayyidina Umar bin Khattab juga kan potelan dia. Dulunya Hmm. kan dia jahat, dia juga tidak baik. Tapi ketika kemudian datangnya hidayah, maka dia itu masuk dalam Islam. Itu kalau awalnya jahat itu namanya Oh. potelan. Orang-orang yang tidak baik kemudian bisa menjadi baik. Nah, yang tidak baik tidak artinya yang nonton itu Mbak. Iya. Kalau pengajian kan orang-orang soleh semua, orang-orang ahli ibadah semua. Tapi kalau wayang ini orang yang tidak sholat juga ikut nonton, orang pinggiran juga ikut nonton, Hmm. ya kiai ikut Betul. nonton, ustaznya nonton, jamaah pengajian juga nonton. Jadi campur di situ Karena tuh. disatukan dengan budaya ya Betul Pak ya. disatukan Kayak dengan pagelaran budaya. nonton Jadi gitu kan. kearifan budaya itu sebenarnya Mm-mm. adalah habitat masyarakat. Maka Betul. disebut sebagai multikultural. Hmm. Itu mengapa dinamakan potel, Oh iya. potret eling. Potret Bisa. link. Boleh dipraktekin Pak? Biar teman-teman tahu nih semuanya. Oke. Kebetulan saya juga belum pernah ngeliat gitu, Oh Pak. gitu. Ada yang dakwah dengan metode ini gitu, wayang gitu, Pak. Nah, kalau di dalam
pakem itu kan ada Lakon Mahabharata Ramayana. Iya, Ini namanya Punakawan. Punakawan. Oke. Kalau di Cirebon itu, Cirebon Indramayu Punakawan ada 9. Tapi kalau yang umum itu kalau di Jogja, Solo, Surabaya dan seterusnya ada 3. Semar, kemudian Petruk dan Karet. Nah, ini namanya Semar. Semar. Oke. Semar itu simbol Simbol. Ya, itu marginal Pak. community, masyarakat Hmm. pinggiran. Oh, oke, oke, Makanya oke. pertunjukan wayang podel saya itu tidak menunjukkan wayang-wayang yang lain. Hmm. Yang saya tunjukkan itu adalah Punakawan itu. Mengapa yang saya tunjukkan Punakawan? Karena Hmm. mewakili marginal community itu, masyarakat-masyarakat yang bawah. Iya. Nah, ini Semar. Kalau Semar itu suaranya besar, Mbak. Dari di sini. Waleh, waleh, waleh. Jadi kalau 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 di toko-tokonya itu ya, kalau tokonya itu ada Semar kalau di pertunjukan wayang. Ada lagi tokoh-tokoh yang berasal dari kearifan lokal. Beda-beda kalau di Indramayu namanya Mang Dalban. Kalau Hmm. kalau di Jawa Barat itu ada Lamsijan, ada Sikabayan gitu. Nah, Oh, kita iya, iya, iya. di Indramayu itu namanya Mang Dalban. Itu tokoh lokal. Dan kita Oh. mengambil tokoh-tokoh lokal itu. Bukan wayang-wayang yang apa ya, yang kayak Gatot Kaca, kayak Hmm. enggak. Kita untuk wayang modelnya itu mengambil tokoh-tokoh lokal, kearifan lokal Lokal. itu. Jadi kalau Hmm. dipraktekkan itu ya cuma dialog saja. Sedikit aja, Pak. Eh, cucuku, bahasa Jawa. Iya. Piye kabare, udah. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya, Chef? Ah. Saya Saha, gitu ya. Suami ini Mang Dalban. Saya Saha. Saya Panji apa saya Sahanya? Alhamdulillah anak cucuku semuanya sehat semua. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Jadi eh, saya ini wayang ini mengapa saya masukkan dalam novelty itu, Mbak? Begini, Hmm. saya ingin out the box bahasa keren Iya, itu ya. betul. Out dari of the dari box pakem ya. itu. Iya. Dari pakem. Misalnya suara ini ya tergantung saya yang ngomong. Oh gitu, Pak. Ya tergantung pakem. Semar ngomongnya harus begini, harus begini. Saya enggak. Saya ya bebas sekehendak saya. Termasuk Hmm. ngomongnya ini juga termasuk juga dalam dalam lakon. Lakon kita tepuk itu tadi. Pokoknya Hmm. itu. Mengapa? Ya tergantung misalnya acara PHBI, mulutan, ucapan. Kita ambil apa lakon-lakon dari kita sendiri. Bukan Hmm. lakon kan di kita nggak ada lakon mulutan. Betul, Pak. Di Mahabharata tidak ada lakon apa Isra Mikro, Iya, iya. Muhammad Naik itu nggak ada. Nah, Hmm. dari mana cerita itu? Ya dari kita. Pandai-pandainya penulis saja kita mengemas, memformat sebuah cerita agar menarik di masyarakat. Contoh Hmm. misalnya di PHBI, saya ambil contoh misalnya Bedari pun pun Muhammad. Terus Pak, bedarnya alasan. itu bedar itu namanya bahasa Indonesianya bedar. Bedar itu terurainya Oh, nama Muhammad. Jadi Muhammad itu kan sebuah nama yang terpuji, itu iya. harus dibedah. Siapa Hmm. yang membedah nama itu? Ya para dalang. Ya, Hmm. ya penyuluh juga dalang. Semuanya dalang. Begitu Mbak. Kalau Oh, masalah praktek nanti di YouTube-nya banyak. oh, boleh Pak sambil dipromosiin YouTube-nya Bapak. Boleh YouTube-nya Hmm. Wayang Podel Channel. Wayang Potel Channel. Boleh teman-teman semua boleh subscribe ya. Ini. Siap. Unik ya Pak ya sini. Yang Jadi, membedakan dengan yang lain gitu oke. ya. Jadi Jadi nggak boring gitu kan kadang ada yang ngedenger tidur gitu ya Pak ya. Kalau ini kan lebih menarik orang bisa visualnya gitu Pak. Sini. novel berikutnya adalah kalau wayang-wayang yang umum itu sampai 8 jam. Nah, kalau Kalau ini ini cuma 2 jam selesai. Jadi hmm, mulai sampai akhir yang diawali oleh Nana dulu, saya ya. itu pertunjukan dari jam 10 sampai jam 12 malam kan biasanya. Iya, Nah, salah satu novelty-nya itu adalah satu tentang waktu. Ya kita rubah waktunya iya, itu. Jangan terlalu lama. iya. Apalagi kalau misalnya yang hadir itu para pejabat. Boring kalau pejabat itu sampai 5 jam nonton wayang, kita Iya. cukup 2 jam. Kemudian yang kedua, setting tempat tempat pertunjukan. Umumnya wayang-wayang itu, Mbak, itu Mhm. nanti di kuburan, di makam. Oh gitu. Iya, umumnya wayang itu. Kalau wayang ini, itu saya coba untuk masuk di lembaga-lembaga pendidikan Islam. Semisal di musola, di Mhm. masjid, pondok pesantren, kemudian lembaga
kita masuk di sana. Dan alhamdulillah bisa masuk di masjid. Hanya wayang yang begini yang bisa masuk ke masjid itu. Mengapa? Karena mereka mengundang saya itu sebagai muballigh, sebagai dakwah. Makanya Dakwah. wayang dakwah boleh diperkenalkan di masjid. Jadi satu tentang waktunya, Mm-mm. kemudian sandinya, kemudian juga tentang lakon. Hmm. Lakon kita juga ada, kita transformasi dari lakon-lakon biasa menjadi lakon-lakon yang viral saat ini. Oh, Tentang kepala. iya. Yes, oh, bisa bisa dia tentang moderasi beragama bisa masuk, tentang stunting ya kita bisa masuk, Ini salah tentang satu tips buat para penyuluh lain yang oh mungkin mau yes, mencoba ya Pak ya, yes, itu ya Pak ya. tetapi kan tidak semua penyuluh bisa begini, Mbak. Betul. Ya, jadi Betul Pak, ini ciri khasnya Bapak nih. tetapi sebetulnya begini kalau di dalam itu, kalau kita Iya. sudah punya konsep, pokoknya saya mendalang, terserah saya, itu bisa siapa saja. Hmm. Misalnya Mbak juga bisa. Saya berdiri, ada wayang di situ ngomong, ya terserah kita. Yang penting mah ada dialog yang menarik, kemudian ada sesuatu yang disampaikan di masyarakat. Iya, Nah, mengapa wayang potel ini jadi penelitian saya, bukan kearifan lokal yang lain. iya. Karena Gimana tuh Pak? wayang itu adalah pertunjukan yang paling diminati di masyarakat. Hmm. Semua hal yang itu banyak, kayak misalnya Sintrena, Laisa, kemudian sandiwara ketoprak itu ya, bisa Iya, juga dijadikan sebagai metode, metode sebagai dakwah. media ya, Iya. media, sebagai media menyampaikan ide kita. Cuman ini mungkin menarik audiensnya lebih banyak gitu Oke, ya Pak ya, lebih iya. banyak menarik Dan yang audiens. berikutnya mengapa saya sebut sebagai baru, karena ini yang bikin kita, Oh Bapak bikin, oh bikin sendiri. Ya kita lah, tim iya yang bikin iya ya. iya Kalau dalam lain kan ada wayang, kita beli wayang, kemudian iya dipertunjukkan. betul. Wayang kulit begitu, wayang golek juga begitu, tinggal beli dari itu. Kalau kita enggak, kita bikin sendiri nih. Kemudian juga tokohnya bikin sendiri, Hmm. bahannya juga berbeda dengan yang lain. Ini yang menurut saya novelty-nya di sini, Hmm. nilai-nilai kebaruannya di sini. Satu dari segi tokohnya, kemudian dari segi bahannya, dari karakternya, kemudian dari lakon-lakonnya juga. Hmm. Ini novelty-nya kalau menurut saya ya, Iya. walaupun sebenarnya ya tidak novelty-novelty banget sih. Nggak apa sini. Ya, tapi itu Oke oke. saya itu perlu disampaikan di masyarakat. Ya, siap. Kemudian Pak, ini ada pendapat ahli katanya. Pagelaran seni dan budaya sebagai kearifan lokal telah menjadi proses transfer ilmu pengetahuan, transfer nilai luhur, nilai religius, dan ajaran Islam secara spontan. Nah, hasil riset Bapak apakah sejalan dengan teori ini, Pak? Iya, eh, ketika orang nonton wayang itu, Mbak, Mm-mm. ketika terjadi dialog, itu penonton tuh ada yang tertawa, ada Iya, yang betul. sedih, bahkan ada penonton yang pulang. Menurut saya disinilah ada keterlibatan para penonton ketika melihat adegan pertunjukan itu. Ketika Hmm. misalnya saya memerankan, saya mendialogkan tentang antara suami dan istri, ibu-ibu banyak yang tertawa, tersindir, tetapi tidak terasa bahwa saya itu sedang menyindir kepada ibu-ibu tentang lagi musimnya COD kan. Wih, Bapak. Berarti Bapak up to date banget nih ya, Pak, ya? Up to Ketika date. saya menyampaikan nilai-nilai itu kepada masyarakat, itu kan namanya transfer of knowledge, Betul. menyampaikan, mentransfer tentang ilmu pengetahuan, tentang informasi-informasi. Kemudian belum lagi pada transfer kepada emosi. Ketika terjadi peperangan dengan bahasa Mm-mm, yang mm-mm. keras segala macam, ada yang ada yang bersedih, bahkan ada yang pulang. Hmm. Mengapa pulang? Kalau di daerah Indramayu ada satu kelompok tokoh wayangnya ketika dia kalah perang, dia tuh marah-marah. Misalnya Mbak nih punya idola siapa misalnya, Iya, idolanya itu dibully, dimarahi, ikut juga kan merasakan. rasanya iya. Itu yang saya rasakan di penonton kita ini. Itu mengapa ada Hmm. transfer namanya. Ada Hmm. transfer pendidik, Knowledge, ada iya, transfer personality, iya, ada transfer emosional gitu juga kebatin. Pak. Itu yang saya pahami bahwa setiap pertunjukan wayang ketika kita masuk dalam sebuah adegan itu ada keterlibatan itu oleh penonton. Masuk Hmm. transformasi itu, transfer itu. Lalu transfer energi itu. Begitu dah. Itu Jadi masyarakat yang nonton tuh seolah-olah seperti terbius gitu ya Pak ya? jadi terlibat di dalamnya. Ketika misalnya tokoh dia itu dibully, itu dia marah-marah. Bahkan sama dalangnya juga dimarahin. Waduh. Karena ada ikutan emosi tadi. Tapi kalau di rumah mungkin banyak koleksi wayangnya ya Pak ya? Di rumah baru ini aja Mbak, baru baru punakawan. Kan Hmm. bikinnya itu kan berdasarkan kebutuhan. Iya. Ini kan tokoh-tokoh dari Indramayu Mang Dalban.
Iya, Ya Bang Talban kan tokohnya saya itu bahkan ini kan itu. betul Pak, baru Dan iya. ini memang yang memberikan solusi problem kan di dalam pertunjukan wayang itu yang metode saya tentang drama Iya, itu di saya cuma ada 3 fragmen, Mbak. Fragmen pertama tentang konflik, tentang problem. Jadi fragmen pertama itu pertemuan anu-anu itu menyampaikan problem. Problem saat ini itu apa? iya. Kemudian selesai fragmen kedua. Fragmen kedua itu menceritakan tentang konflik yang semakin mendalam terjadi peperangan. Antara Hmm, problem tadi itu kan akhirnya apa? Puncak problemnya itu adalah perang. Nah, hmm, ketika sudah terjadi peperangan, maka ini harus ada solusinya, iya. problem solvingnya, solusinya itu. Bang Nah, Dalban begitu ini. itu Mang Dalban yang buat atau dengan yang ini kan kalau ini sesepuh di Iya. wayang, kalau ini sesepuh di masyarakatnya keluar, baru dia memberikan problem solvingnya, pemecahan masalahnya itu. Misalnya tentang Hmm, masalah apa, misalnya tentang wayang itu haram. Kalau menurut dia betul wayang itu haram, karena hmm. itu kan kulit, kalau dimakan kan haram. Apalagi wayang golek, wayang Kertas gitu. ya. Makanya siapa yang menjelaskan itu? Ya ini Mang Dalban sebagai yang pemecah masalah, solusi, Hmm, solusi memberi. Nah, masyarakat melihat, oh gitu, oh itu, yang nanti bisa diambil sebagai kesimpulan untuk bahwa iya. dari situ, dari tokohnya itu. Oke, oke, Pak. Kalau ya, kalau untuk tinjauan agama itu sendiri, Pak, soal budaya yang dikaitkan dalam berdakwah atau menjadi dakwah alternatif Oke, itu gimana tuh, Pak? ya. Kita kan berawal Mhm. dari dari pesan Pak, Nabi. iya. Ah, Khairun nas qadri uquli. Berkhotbahlah berbicara kepada manusia dengan kadar otak intelektual mereka. Nah, hmm, saya melihat bahwa masyarakat itu masih suka terhadap tradisi seni tradisi. iya. Nah, bagaimana seni tradisi ini kemudian kita manfaatkan, kita maksimalkan untuk menjadi sebagai objek maku, objek dakwah. Nah, yang namanya biqadri ukulihim kan tergantung kepada masyarakat setempat. Masyarakatnya misalnya senang kepada apa seni tradisi, ya Iya. kita ikut di situ. Kalau masyarakatnya senangnya kepada hal-hal yang apa ya, yang intelektual misalnya, ya kita masuk dalam kajian-kajian intelektual Mhm. namanya biqadri ukulihim. Kemudian yang kedua dari Al-Qur'an kan sudah jelas kalau pedoman para dai itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu kan maknanya sesuatu yang sangat mendalam. Bisa juga dimaknai dengan filosofi. Bisa Mhm. jadi dengan penemuan baru. Hikmah-hikmah itu kan adalah sesuatu di balik yang nyata. Itu kan Mhm. namanya hikmah. Kemudian ahsan billati hiya ahsan dengan sesuatu yang baik. Ahsan itu kan menurut saya adalah transformasi. Iya. Ahsan itu adalah sesuatu yang tadi of the Out of the itu box itu ya, Pak, ahsan ya? itu yang itu Mhm. tidak hasan-hasan biasa. Hasan itu adalah sesuatu yang inovasi, progresif, kreatif itu namanya hasan kalau menurut saya. Maka mungkin dua yang kota sebagai hasan, sebagai hasan. Belum lagi di setiap pertunjukan pasti akan ada nilai yang dikasih Mang Dalban itu Iya, tadi ya, Pak, ya? Ada iya, nilai-nilai betul. agama itu ya, Ada Pak? nilai-nilai yang misalnya tentang masalah kita diundang misalnya di pernikahan, ya kita sampaikan tentang ayat-ayat pernikahan, hadis-hadis pernikahan, kemudian nilai-nilainya, hikmah-hikmahnya, problemnya orang nikah itu, nah kita sampaikan. Itulah yang dimaksud dengan bahwa setiap pertunjukan wayang potehi itu pasti akan menyampaikan nilai-nilai. Nilai itu kan ada nilai religius, nilai filosofis, Iya. ada nilai psikologis, macam-macam nilai itu. Jadi ini tuh metode dakwah yang lebih fun aja gitu ya, Betul, Pak, ya? betul. Kita Oh. bahagia. Jadi sangat senang dengan bahagia. Iya. Belum lagi nanti ada nembang-nembangnya juga, Mbak. Oh gitu, Ya, Pak? ya sinden, bukan sinden. Iya, iya. Sebenarnya itu apa? Eh, Buddha yang mana? Eh, Buddha yang mana? Bapak berarti betul-betul harus up to date ya, Pak, ya? Tahu perkembangan apa, jadi yang nggak ramai di masyarakat gitu ya, Pak, ya? Kemudian mengenai, riset Bapak nih, apa ya, yang tadi, yang perlu dikembangkan dari riset Bapak itu apa sih? Saya kembali ya bahwa ini adalah revitalisasi, memvitalkan kembali sesuatu yang sudah vital dulu. Iya, betul. Nah, saya ingin ke depan begini, ketika masuk dalam dunia maya, dulu wayang itu ada namanya wayang beber, Mbak. Wayang beber? Wayang beber itu pertunjukan wayang tetapi dengan kertas
kayak di beber kayak komik itu. Hmm. Pertunjukan ini selesai, kemudian ganti lagi. Itu namanya wayang beber. Itu zaman Majapahit sudah ada itu, Gitu. Pak. Di beber-beber kayak komik, pernah tahu komik kan? Tahu tahu. Itu wayang. Nah, Ah, depan malah punya impian begini, ada digitalisasi wayang. hmm. Jadi wayang itu bukan bukan wayang yang tampil, tapi digital wayang yang kemudian bisa dikemas di media. Kalau Hmm. Mbak juga lihat itu sekarang sudah muncul tuh digitalisasi wayang itu. Jadi ceritanya mau wayang, tapi bentuknya bukan wayang begininya, bukan, tapi sudah Hmm. digital wayangnya Hmm. pergerakannya itu. Tergantung. Jadi nanti ada sebuah perkembangan di wayang itu bukan bukan pertunjukan wayang asli begininya, tapi sudah menjadi digital, Hmm. gambar. Iya. Tapi ya, yang ini misalnya di digital kan digambarkan ya di situ perlu kemampuan desain grafis juga. Tapi itu Iya. kan perlu ada tim Betul untuk betul bisa Pak. masuk dunia nanti ada digital sini tentang wayang. Jadi nanti dakwah melalui digital wayang melalui media massa. Begitu. Ya. Saya impian saya begitu. Dan kemarin ada teman saya sampai meraih doktor. Itu hanya cerita storytelling dengan kartun. Dengan Tapi apa Pak? kartun. Kartun. Tetapi melalui media massa yang sudah dimasukkan di media Hmm. massa. Itu belajar terus. Hmm. Kalau semua orang sudah orang bantu. Oh. Dan saya nah, dengan wayang foto ini mulai gelar itu. Dokter kearifan lokal. Itu Masya saya Allah. begitu Mbak, ke Oke. depan. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol serius, sekarang Siap. saya mau ngobrol, mau ada game sedikit ya Pak ya. Iya. Tapi Bapak jawabnya cepat Ada ya. hadiahnya. Ya, hadiahnya nanti kita tanya gimana ya Pak ya. Sini. Oke. Oke oke. Untuk game kali ini minta tolong untuk dijawab cepat ya Pak ya. Itu. Langsung dipilih. Siap ya Pak? Eh, pilih wayang atau kujang Pak? Wayang Eh, lebih suka traveling atau mager-mageran di rumah nih Pak? traveling. Uish, bisa ketemu dengan orang banyak ya Pak ya. Dakwah bil kolam atau dakwah bil lisan? Sekolah. Kajian khusus atau pengajian umum? Kamu Kearifan lokal atau kearifan global? lokal. Wah, oke. Satu kata untuk Kanwil Kemenag Jabar, Pak. Dua. Wih, luar biasa, Pak. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk teman-teman penyuluh yang lain untuk menyampaikan metode dakwahnya, eh, bisa memberikan inovasi-inovasi dalam berdakwah gitu ya Pak ya. Terima kasih banyak Bapak. Kita closing ya Pak ya. Siap, siap. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi di di podcast Kemenag, yaitu podcast Sehati. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak.